Halo Hai Pips, selamat datang di episode pertama Hits High Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang sekali pada kesempatan ini saya, Arif Wicaksa, mendapat kehormatan untuk menjadi moderator di HI Talks, podcast dari program studi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman di episode perdana. Yang tema pada episode perdana kali ini adalah masa depan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Luar biasa ya tema kita pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan perdana yang istimewa ini, selain tema yang luar biasa, kita juga kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu Pak Hairul Aftah dan Ibu Aisyah. Beliau berdua adalah dosen di program studi hubungan internasional Universitas Mula Warman. Dan memang beliau berdua adalah pakar yang mendalami bahasan-bahasan Timur Tengah, Islam, dan politik, serta strategi keamanan. Ayo, mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Ibu narasumber kita. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat-sehat selalu ya. Eh, Gini, baru-baru ini Afghanistan itu menjadi pusat perhatian masyarakat dunia termasuk Indonesia. Heboh nih ketika membahas tentang Afghanistan karena beberapa waktu belakangan ini paling tidak sampai podcast ini dibuat deh masih hot gitu bahasan tentang Afghanistan. Karena Amerika Serikat itu menarik diri dan pasukannya dari Afghanistan setelah bertahun-tahun berada di sana. Padahal keberadaan Amerika Serikat di sana itu berikut perangkat militer dan sumber daya ekonominya pasti tidak sedikit ya, banyak eh, sumber daya yang sudah dikeluarkan Amerika di sana. Nah, langkah yang dilakukan Amerika ini menimbulkan banyak tanda tanya, polemik dalam politik dunia. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu tentang fenomena ini? Mungkin dari Pak Hairul dulu deh. Oke, Mas Arif. Baik, menurut saya fenomena itu hal yang wajar kok. Mengingat bahwa Afghanistan adalah wilayah yang cukup berbahaya buat Amerika Serikat. Ya, saya nggak mengatakan bahwa Amerika Serikat takut, tapi Amerika Serikat bermain game gitu. Gimana ruhnya mereka itu dapat gitu loh. Nah, kalau mereka bermain luar biasa, itu mereka akan kehilangan banyak sekali eh, seperti di Pakistan gitu ya. Nah, itu dia yang menjadikan mereka agak takut untuk bermain di sana. Saya pikir itu Mas Arif. Terima kasih. Ya, makasih Bapak. Kalau menurut Ibu bagaimana Ibu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Arif. Jadi saya melihat ada 3 hal yang menjadi perhatian dari fenomena yang terjadi di Afghanistan yang bisa kita amati. Yang pertama adalah penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan setelah selama lebih kurang 20 tahun berada di sana melalui kampanye Global War on Terrorism dan Operation Enduring Freedom. Ini merupakan respon ya dari pemerintah Amerika Serikat terhadap serangan 11 September tahun 2001 yang dilakukan oleh kelompok teroris ke World Trade Center di New York dan markas militer Amerika Serikat di Pentagon. Nah, operasi militer Amerika Serikat sendiri dilakukan untuk memburu Osama bin Laden yang dianggap sebagai dalang dari serangan 11 September itu. Kemudian juga untuk menumbangkan rezim Taliban yang dituduh melindungi dan menolak Osama bin Laden. Nah, hal menarik yang kedua itu adalah pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok Taliban dari pemerintahan Afghani pada 15 September lalu. Nah, ini juga menarik ya, kenapa bisa begitu gitu. Dan yang ketiga,
kita bisa lihat sendiri bagaimana eksodus warga negara ke negara lainnya karena mereka merasa panik dan ketakutan setelah kelompok Taliban berhasil menguasai istana presiden dan kemudian mengambil alih pemerintahan. Nah, warga negara Afghanistan ini berbondong-bondong keluar dari negara itu menuju ke negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah seperti Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Turki, bahkan ada yang ke Eropa, ke Amerika, dan ada juga yang ke Australia. Jadi menurut saya hal yang menarik dari fenomena yang terjadi di Afghanistan itu, Mas Arief. Wah, kalau dipikir-pikir memang permasalahan Afghanistan ini kompleks banget ya, Bapak Ibu. Unik memang kasus Afghanistan ini. Ya, apalagi dari sudut pandang Amerika gitu. Sudah bertahun-tahun investasikan dalam tanda kutip sumber daya militernya, ekonominya, banyaklah ke Afghanistan. Tapi kemudian ditinggalkan begitu saja. Jadi ya banyak orang heran gitu ya, Bapak Ibu dan para HI Pips ya. Menurut Ibu nih, apa sih sebenarnya alasan dari Amerika Serikat itu menarik diri dari Afghanistan? Baik, terima kasih Mas Arief. Jadi wacana dan rencana untuk menarik pasukan militer dari Afghanistan ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Jadi misalnya pada masa pemerintahan Barack Obama yang pada saat itu menjadi Presiden Amerika Serikat, mengingat bahwa masyarakat Afghanistan sudah terlalu lelah dengan peperangan, maka Obama melihat Amerika Serikat seharusnya sudah mulai memikirkan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Tapi faktanya pada tahun 2009, Barack Obama justru membuat kebijakan untuk menambah pasukan militernya di Afghanistan. Jadi baru di masa Joe Biden inilah kemudian direalisasikan rencana tersebut. Ini sesuai dengan janji kampanye yang pernah dilontarkan oleh Joe Biden menjelang Pilpres di Amerika Serikat tahun lalu. Nah, ada 3 alasan yang menurut saya menjadi latar belakang Amerika Serikat menarik pasukan militernya dari Afghanistan. Yang pertama adalah alasan keamanan. Kita tahu bahwa tujuan utama dari invasi Amerika Serikat ke Afghanistan itu adalah untuk memburu Osama bin Laden yang dianggap sebagai dalang dari serangan 11 September tahun 2001. Nah, kemudian juga untuk menangkap para pemimpin Al-Qaeda yang lain, kemudian juga untuk melumpuhkan rezim Taliban yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Al-Qaeda. Nah, Osama sudah terbunuh pada tahun 2011 yang lalu. Pemerintahan Taliban juga sudah bubar. Ya, jadi sepertinya menurut Joe Biden tidak ada alasan lagi untuk menahan lebih lama pasukan militernya di Afghanistan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu lebih bersifat politik ya menurut saya, di mana Biden ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang menepati janji, baik itu kepada konstituennya maupun kepada warga negara Amerika Serikat secara umum. Selain itu, Joe Biden juga ada mengatakan bahwa masa depan Afghanistan ada di tangan orang Afghanistan sendiri. Nah, yang menariknya pada Februari tahun 2020 yang lalu, sebetulnya sudah ada perjanjian damai antara pemerintah Amerika Serikat dengan para pemimpin Taliban yang disebut dengan perjanjian Doha karena kebetulan dilaksanakan di Qatar pada saat itu. Nah, dalam kesepakatan itu, ya kedua belah pihak baik pemerintah Amerika Serikat maupun pemimpin Taliban sama-sama menjanjikan sesuatu ya di mana pemerintah Amerika Serikat memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan menangkapi ataupun menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin Taliban. Nah, sementara di sisi yang lain, para pemimpin Taliban itu berjanji ya untuk tidak memberikan peluang atau akan bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman terhadap keamanan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Nah, alasan yang ketiga saya lihat adalah alasan ekonomi. Jadi selama 20 tahun berperang di Afghanistan,
pemerintah Amerika Serikat ini sudah keluar biaya yang besar ya, sangat besar bahkan. Menurut otoritas Amerika Serikat ada lebih kurang 4 triliun sehari untuk berbagai keperluan pasukan, baik itu makanan, pakaian, obat-obatan, gaji, tunjangan, belum lagi pengeluaran untuk membina pasukan keamanan Afghanistan, tata kelola pemerintahan dan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi ekonomi, Amerika Serikat sebetulnya sangat rugi. Belum lagi korban jiwa ya dari pasukan Amerika Serikat itu ada sekitar 2.500 orang, selain warga sipil di Afghanistan tentunya. Nah, sejauh ini perang di Afghanistan memang adalah perang yang paling lama yang pernah dilakoni oleh Amerika Serikat, karena intervensi ataupun keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Vietnam saja itu tidak sampai ke 20 tahun. Begitu Mas Arief. Wah, luar biasa ya apa yang telah Ibu sampaikan ya dengan segala macam pertimbangan, kemudian alasan-alasan ya dari Amerika Serikat yang menarik diri dari Afghanistan sana. Eh, dari sisi Afghanistannya sendiri nih, kondisi Afghanistan kan bisa dikatakan belum stabil ya. Nah, saya mau nanya ke Bapak nih, menurut Bapak, apa sih sebenarnya signifikansi atau ya luar biasanya lah fenomena ini? Kemudian, kira-kira peluang dan tantangan dan kesempatan tentunya bagi masyarakat Afghanistan sendiri bagaimana, Pak? Terima kasih Mas Arief. Apa namanya, peluang dan tantangan saya pikir itu hal yang sangat besar gitu ya. Tapi yang jelas begini, buat masyarakat Afghanistan peluang mereka itu besar sekali untuk menjadi besar sekali untuk menjadi luar biasa. Tapi kemudian luar biasaan itu, kebesaran itu dan keharuman itu diperburuk oleh Al-Qaeda, oleh apa? Oleh kelompok itu, kelompok apa namanya itu eh, yang menjadi rezim mereka. Nah, itu dia yang jadi masalah. Nah, kalau misalnya mereka itu luar biasa besar gitu ya, luar biasa besar lah, saya pikir begitu, mereka akan menjadi luar biasa juga. Nah, ini dia yang jadi problem. Nah, masalahnya adalah mereka itu akan menjadi apa namanya sebuah apa namanya itu sebuah ini apa namanya ini mereka akan menjadi sebuah katastrofi yang mana itu akan menjadikan Afghanistan dan wilayah-wilayah lain itu menjadi luar biasa. Itu dia Mas Arief. Dan ini dia selain itu kesempatan Afghanistan juga saya pikir cukup punya peluang besar untuk menjadi demokrasi, tapi itu tidak bisa dengan begitu saja, harus step by step, harus pelan-pelan, sedikit-sedikit dan sebagainya. Oleh karena itu makanya peluang itu boleh, tapi kemudian harus dipimpin sedemikian rupa sehingga kemudian yang ada adalah Afghanistan itu menjadi besar. Tapi kemudian Amerika Serikat dalam hal ini itu adalah sebuah faktor sendiri bahwa mereka sebagai kunci demokrasi harus jelas juga bahwa mereka itu mendukung yang mana, mendukung Afghanistan apa bukan. Nah, itu dia. Itu jadi problem sendiri. Makanya saya pikir Afghanistan akan menjadi apa namanya besar, tapi harus dilihat juga bahwa tantangan-tantangan yang ada sekarang ini. Oleh karena itu Al-Qaeda dan sebagainya itu merupakan tantangan sendiri dan itu harus diatasi. Saya pikir begitu. Wah, kita tentu berharap
bagi masyarakat Afghanistan yang terbaik ya, Bapak Ibu, supaya mereka bisa kembali hidup normal lagi, damai, tentram. Tapi ada satu hal ini, Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang Afghanistan, rasanya kurang pas ya kalau kita itu nggak kenalan dengan kelompok atau ya golongan kali ya yang dikenal dengan nama Taliban. Nah, saya mau nanya nih ke Ibu lagi nih, siapa sih sebenarnya Taliban ini? Kok bisa sih mereka itu berkuasa di Afghanistan? Baik, siapa itu Taliban? Kita mulai dari arti nama Taliban itu dulu ya. Jadi Taliban itu artinya pelajar, baik dalam bahasa Pashtun ya yang menjadi mayoritas di Afghanistan, kemudian bahasa Persia maupun bahasa Arab. Nah, Taliban berarti pelajar. Nah, kelompok Taliban yang ada di Afghanistan itu merupakan kelompok yang dibentuk pada tahun 1994 oleh Mullah Muhammad Umar. Nah, dia ini merupakan salah seorang pejuang mujahidin ketika Uni Soviet masih menduduki Afghanistan. Anggota Taliban itu terdiri dari para pelajar dari berbagai madrasah yang ada di Afghanistan. Nah, kelompok Taliban ini mulai terlibat di dalam politik ketika terjadi perang saudara ya yang disebabkan pasca keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan. Jadi dari tahun 1989 selama beberapa tahun kemudian itu terjadi perang saudara di sana. Nah, pada tahun 1996 kekacauan yang terjadi di Afghanistan itu menjadi momen untuk Taliban menggulingkan pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani pada saat itu. Dan akhirnya pada tahun yang sama Taliban berhasil membentuk Republik Islam Afghanistan sampailah akhirnya invasi Amerika Serikat ke sana tahun 2001. Jadi Taliban sempat berkuasa di Afghanistan dari tahun 96 sampai ke 2001. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan lain, kenapa kemudian Taliban bisa menguasai Afghanistan? Karena sebetulnya Taliban tidak pernah benar-benar lenyap ya, meskipun terlibat perang dengan pasukan Amerika Serikat dan tentara nasional yang dari sisi persenjataannya lebih lengkap, lebih canggih gitu ya. Bahkan diam-diam sebenarnya Taliban berhasil memobilisasi kekuatannya dengan menguasai beberapa provinsi ataupun wilayah yang ada di Afghanistan. Nah, yang tidak kalah penting menurut saya, mengapa kemudian Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan di Afghanistan adalah karena kegagalan Amerika Serikat sendiri dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Jadi banyak kasus korupsi yang kayaknya malah dianggap sebagai endemik di Afghanistan gitu ya. Belum lagi permasalahan sumber daya manusia di mana Amerika Serikat tidak berhasil untuk meningkatkan sumber daya manusia di Afghanistan sehingga orang-orang yang berada di pemerintahan atau orang-orang yang juga bekerja di bidang keamanan itu bukan orang-orang yang mumpuni. Ya, jadi walaupun Amerika Serikat membekali mereka dengan persenjataan yang hebat, yang canggih, yang banyak begitu ya, tetapi setelah pemerintah Amerika Serikat menarik pasukan militernya dari Afghanistan gitu, mereka seperti kehilangan kekuatan seperti itu. Demikian Mas Arief. Wah, ternyata Taliban ini besar juga ya, Ibu, pengaruhnya dan pergerakannya di Afghanistan. Satu lagi nih Bu, kita mau tahu lebih jauh nih tentang Taliban. Kira-kira apa sih ya pengaruh si Taliban ini bagi politik domestik Afghanistan? Iya, pengaruh di lingkup domestik ya. Jadi saya melihat bahwa pengaruhnya itu lebih kepada tantangan ya, lebih kepada tantangan yang bakal dihadapi oleh masyarakat, oleh pemerintah yang berkuasa itu adalah instabilitas politik dan keamanan di sana.
Karena walau apapun masyarakat Afghanistan mayoritas itu masih belum yakin ya bahwa Taliban akan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, ini mungkin disebabkan oleh trauma masa lalu ketika Taliban sempat berkuasa di periode 96 sampai ke 2001 gitu ya, di mana Taliban itu sangat identik dengan kekerasan dan pemerintahan yang otoriter. Memang menarik ya kalau kita mengetahui secara lebih jauh apalagi tentang Taliban ini. Siapa sih Taliban ini? Bagaimana pergerakan Taliban dan seterusnya. Nah, tentunya Taliban ini kalau seandainya, bukan seandainya sih, memang ketika dia menjadi pemerintah di Afghanistan pasti bakal punya pengaruh besar kepada politik kebijakan luar negerinya. Nah, saya mau nanya ke Bapak ini. Menurut Bapak, apa sih pengaruh kekuasaan Taliban terhadap politik kebijakan luar negerinya Afghanistan? Baik, Pak Arif. Jadi politik luar negeri Afghanistan itu akan menjadi sangat dalam gitu ya, kacau gitu dan sebagainya jika politiknya itu tidak sesuai. Nah, masalahnya di Taliban ini politik itu tidak pada tempatnya lah, ditempatkan di tempat yang buruk gitu ya. Nah, orang-orang di Afghanistan itu sangat sangat sadar politik, tapi kemudian kelompok Taliban itu juga sadar politik, tapi kemudian kelompok Taliban itu membatasi gerakan-gerakan untuk membuat sebuah upaya yang lebih baik. Jadi kalau misalnya gerakan-gerakan itu akan keluar pada waktunya, tapi kemudian oleh kelompok Taliban itu diusut lah gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kelompok Taliban ini akan menjadi sebuah anomali lah begitu jika nanti mereka itu jika nanti mereka itu berkuasa dan mereka memang berkuasa, akan jadi anomali, akan jadi semacam pergeseran besar, akan menjadi semacam sebuah upaya untuk ya bahasanya menghancurkan gitu ya. Itu dia jika kita lihat itu sebagai upaya untuk menaruh budaya Afghanistan yang sebenarnya. Nah, itu dia yang terjadi. Nah, makanya kemudian sekarang ini yang ada itu adalah upaya-upaya Afghanistan baik secara secara politik maupun secara ekonomi. Nah, itu dia makanya Afghanistan menjadi sebuah negara yang sangat perlu untuk dibimbing. Nah, oleh karena itu makanya Taliban ini perlu untuk dipikirkan apakah mereka harus dibubarkan atau di nonaktifkan atau gimana lah. Nah, karena apa? Karena itu akan berakibat pada budaya yang kemudian menjadi blur sama sekali, karena itu akan menjadi sebuah tanda di peradaban manusia. Saya pikir begitu, Pak Arif. Wah, ternyata besar banget ya Bapak pengaruh dari Taliban terhadap arah orientasi politik kebijakan luar negerinya Afghanistan. Nah, dengan kondisi politik Afghanistan yang demikian, saya mau pindah ke Ibu nih. Saya mau tahu, menurut Ibu, bagaimana sih kira-kira respon dari negara-negara di dunia, masyarakat internasional juga terhadap Taliban ini? Termasuk juga dampak pada sekitaran regional atau kawasan Afghanistan sendiri. Bagaimana menurut Ibu?
Ya, sedikit sebanyak tentu apa yang terjadi di Afghanistan itu berpengaruh terhadap negara-negara di kawasan ya, negara-negara tetangga Timur Tengah. Ini saya lihat kaitannya erat dengan pengungsi. Ya, tadi saya ada menjelaskan di awal bahwa terjadi eksodus ya warga negara Afghanistan yang keluar dari negara itu, banyak yang lari untuk menyelamatkan diri gitu ya karena tidak yakin dengan keselamatan ataupun upaya kebebasan mereka yang mungkin saja akan terenggut di bawah rezim Taliban gitu ya, di bawah penguasa Taliban yang baru ini gitu. Nah, beberapa negara ya yang menjadi tujuan dari pengungsi ini gitu ya, seperti negara-negara tetangga tadi ya, Pakistan, Iran, kemudian Turki dan sebagainya itu, tentu permasalahan pengungsi ini menjadi satu permasalahan tersendiri yang perlu untuk ditangani secara serius oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah khususnya gitu ya. Jadi masalah keamanan gitu ini tentunya menjadi satu tantangan tersendiri bagi negara-negara yang menjadi tujuan para pengungsi dari Afghanistan tersebut. Memang kalau kita ngobrolin atau mendiskusikan Taliban dan hubungannya dengan politik kewilayahan, memang menarik banget sih ya. Tapi pada kali ini saya mau tahu ke sesuatu yang lebih filosofis tentang konsep demokrasi. Nah, dalam konteks politik global, biasanya nih istilah demokrasi selalu dimaknai positif, selalu berkonotasi positif. Saya mau nanya ke Bapak nih, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih hubungan dan kemungkinan yang dimiliki antara Taliban dengan konsep demokrasi? Hubungan Taliban dengan konsep demokrasi itu sangat-sangat nggak match gitu ya. Karena apa? Politik yang dijalankan oleh kelompok Taliban itu sangat berbeda dengan ilmu politik itu sendiri. Karena apa? Karena Taliban keluar dari ilmu politik. Keluar dari ilmu politik itu dalam arti bahwa mereka itu memainkan pion-pionnya itu di luar pion-pion yang yang ada. Nah, jadi kalau mereka misalnya memainkan sisi politik itu oke lah, nggak masalah. Tapi kemudian mereka keluar dari beberapa pion itu untuk apa? Untuk untuk apa? Untuk agar rakyat itu bisa bergerak. Nah, ini dia yang nggak bisa bergerak. Nah, yang jadi masalah itu menurut saya ketika rakyat itu menjadi sangat-sangat ya katakanlah rentan lah begitu, itu mereka akan suka sekali karena dimudah dimainkan oleh kelompok Taliban. Oleh karena itu makanya kelompok Taliban ini ya, perlu kita pikirkan apakah dia akan lanjut atau enggak, itu dia. Terima kasih Pak Rin. Wah, menarik banget ya, Bapak, bagaimana kira-kira korelasi antara Taliban dan Afghanistan ini gitu. Tentu kita berharap yang terbaik sih ya buat masyarakat Afghanistan khususnya di bawah kekuasaan Taliban ini. Meskipun dari sudut pandang demokrasi rasanya agak agak pesimis kita melihat kondisi yang demikian. Nah, satu lagi nih, berhubung nih podcast kita ini dalam naungan ilmu kajian hubungan internasional. Rasanya kurang greget kalau saya nggak bertanya tentang ini ke Bu Aisyah deh. Kira-kira menurut Ibu, secara keseluruhan, bagaimana sih hubungan internasional Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban kelak dengan negara lain? Ya, bagaimana kemudian hubungan Afghanistan dengan negara lain ya? Memang apa yang terjadi di Afghanistan itu banyak negara yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh Taliban ya yang mengambil alih kekuasaan dari Presiden Ashraf Ghani. Bahkan ada yang mengatakan akan menutup
kedutaan besar mereka atau memutus hubungan diplomatiknya dengan Afghanistan gitu. Tapi di antara negara-negara yang mengecam itu masih ada beberapa negara yang menyatakan siap untuk menjalin hubungan yang baik dengan Afghanistan dan meningkatkan kerjasamanya dengan Afghanistan meskipun di bawah kekuasaan Taliban. Nah, jadi kalau dari segi hubungan internasional tidak ada hal yang terlalu mengkhawatirkan menurut saya. Bahkan Taliban sendiri sudah menjanjikan bahwa mereka akan membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Amerika Serikat bahkan untuk ikut terlibat dalam pembangunan kembali di Afghanistan. Nah, beberapa negara yang nampaknya bakal membuka hubungan yang baik dengan kekuasaan Taliban ini, dengan penguasa Taliban ini adalah Cina, ya, kemudian Rusia, Uni Emirat Arab, Pakistan, termasuk Indonesia. Meskipun kalau pemerintah kita ini masih mengawasi lah ya, masih menanti langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Taliban begitu ya, sehingga pemerintah Amerika Serikat pemerintah kita Indonesia itu tidak mau terburu-buru dulu untuk mengakui kekuasaan Taliban. Sebenarnya saya masih mau sih ya lanjutkan lebih jauh lagi diskusi dan belajar bareng bersama Bapak dan Ibu di podcast HI kita ini, HI Talks ya. Tapi ya karena waktu kita terbatas ya, terpaksa nih sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa kembali mengulas, membahas, mendiskusikan persoalan-persoalan menarik seperti isu Afghanistan ini. Tapi nih sebelum kita akhiri, saya minta kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk memberikan ya simpulan dan closing statement nih tentang bahasan kita hari ini. Mungkin dari Bapak dulu. Baik, Mas Arif. Saya pikir closing statement saya sih berkaitan dengan proses di masyarakat, bahwa proses politik, proses ekonomi, dan proses sebagainya di Afghanistan itu merupakan sebuah kumpulan proses yang menjadikan matang sebuah negara. Makanya ke Afghanistan kalau mau matang, ya berjalan proses itu. Ini nggak berjalan. Nah, itu yang jadi masalah buat saya. Dan nggak berjalan itu karena apa? Karena ada bagian-bagian dari proses demokrasi itu yang nggak berjalan dengan baik. Makanya kemudian tidak menghasilkan sesuatu yang baik juga. Itu yang penting adalah bahwa masyarakat Afghanistan itu harus punya kebebasan, harus punya demokrasi, harus punya harus punya ruang gerak, dan agar mereka bisa mewujudkan citra diri mereka, siapa mereka, dan untuk apa mereka berada. Terima kasih, Mas Syarif. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin closing statement dari Ibu juga? Ya, masa depan Afghanistan itu sangat ditentukan oleh langkah apa yang akan diambil oleh Taliban untuk membangun persatuan masyarakatnya, atau bisa kita katakan pemerintah Taliban harus mampu untuk mengkonsolidasi, membangun persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakatnya, gitu ya. Kemudian juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional bahwa Taliban memang betul-betul untuk berkomitmen membentuk dan menjalankan pemerintahan yang moderat seperti mana yang sudah dijanjikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaannya sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kita ini. Terima kasih juga nih saya ucapkan buat para HI Pips yang sudah menyimak dan mendengarkan podcast kita ini.
Jangan lupa nantikan ya podcast-podcast kita lainnya di masa depan dengan berbagai macam tema dan narasumber yang keren-keren serta kompeten di bidangnya. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, share ya podcast kita ini, podcast HI Talks. Dan podcast kita ini tersedia di banyak platform seperti di Instagram TV, Spotify, dan juga di channel YouTube HI Universitas Mula Warman. Akhirnya saya Arif Wicaksa, moderator pada episode podcast kali ini, mohon diri dan juga mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Dadah.